Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan progres pengajuan RPL tipe B yang saat ini lagi dikembangkan di Sierra. Itu kami mengikuti proses bisnis yang telah didiskusikan sebelumnya, namun pengerjaan progresnya itu masih sampai ke tahap penentuan kelayakan dan sampai ke menambahkan, belum sampai berhasil untuk menambahkan, tetapi sudah harusnya muncul ke fitur untuk menampilkan peserta seperti itu di awal. Ya, terkait dengan demonya Bapak Ibu, bahwa di menu PT itu sebenarnya sudah kita tambahkan dua menu, pengajuan RPL tipe B dan pelaporan RPL tipe B, yang mana di sini ada tombol untuk dapat kita gunakan mengajukan pelaksanaan atau pengajuan gitu ya. Nah, tapi hampir mirip dengan yang tipe A, tetapi yang kami ubah hanyalah di bagian sini, tanggal pengajuan. Yang di TPA itu adalah semester sebenarnya. Nah, tahapannya sama, terkait dengan pemilihan program studi, lalu tambah prodi, kemudian beberapa yang terkait dengan akreditasi C atau yang baik itu contohnya di teknik komputer, yang mana dia masih akreditasi baik, sehingga pada tombol pendampingan itu kita butuhkan pendamping gitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kebutuhan pendamping, si PT-nya itu dapat mengklik untuk memilih pendamping terlebih dahulu. Contohnya di sini kita untuk menambahkan pendamping itu PT harus menginput gitu ya, minimal 4 huruf dulu supaya sistem akan mencari universitas yang diinginkan. Contoh kita masukkan ya Universitas Hasanuddin, kemudian prodinya contoh di ilmu komputer misalnya, penanggung jawabnya, kemudian link dokumen untuk dokumen kerjasama, anggaplah seperti ini ya. Nah, seperti ini di sini sebenarnya sudah diajukan gitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya PT ada perubahan itu boleh diedit kembali itu di sini. Kemudian selanjutnya bahwa PT itu dapat mengklik continue untuk melakukan sinkronisasi ke dokumen SPMI, kemudian mengklik lagi next untuk kebutuhan terkait dengan dokumen yang dipersyaratkan. Nah, karena di RPL tipe B itu kan sebenarnya ada 4 dokumen ya, cuman yang selalu wajib itu adalah 3 ini, sehingga ini dibutuhkan dan diwajibkan. Tetapi bagi yang dokumen untuk pendampingan itu hanya butuh kepada prodi yang membutuhkan pendampingan gitu, makanya dokumennya di awal disampaikan gitu. Jadi ya ini yang menjadi jadi kalau di RPL tipe A itu kan PT itu hanya satu kali gitu ya menginputkan. Nah, tetapi kan di sini di bagian yang pertama itu dibutuhkan dokumen kajian gitu. Yang ini mungkin berdasarkan pengajuan program studi gitu ya. Sehingga kami men-setting di aplikasi itu seperti ini gitu. Setiap pengajuan dibutuhkan, tetapi mungkin yang agak beda di bagian dokumen 2 dan 3 ya, yang sebenarnya bisa saja satu kali, tapi nggak apa-apa untuk sementara. Kalau memang ini bisa jadi dibahas gitu ya, apakah poin dokumen 2 dan 3 itu cukup satu saja, ataukah nggak apa-apa kita minta terus, toh yang disimpan hanya link saja
Seperti itu. Nah, kalau mau diisi seperti ini, contoh saja ya. Contohnya seperti ini. Oke, next. Nah, kalau kita next sebenarnya ini bisa sudah ada hasilnya untuk layaknya, tetapi memang di di teknik komputer ini kan sifatnya tadi butuh pendampingan ya. Sementara pendampingan harus di-approval dulu supaya dia bernilai layak juga. Nah, kemudian ketika jadi di RPL tipe A itu kan harus diselesaikan dengan tahapan ini, tetapi untuk RPL tipe B itu PT itu sebenarnya bisa meng-close dulu gitu kan, atau meninggalkan proses ini sambil berkoordinasi dengan si pendamping gitu. Bahkan kalaupun belum menyelesaikan gitu, bahkan di pengajuan yang pertama ini sebenarnya PT bisa menutup langsung karena data ini sudah tersimpan di sistem, tetapi memang ketika belum diajukan dan dimunculkan di sini itu belum muncul. Dan ketika PT itu mengajukan kembali, historinya tetap ada, gitu ya. Jadi nggak masalah ketika di step ini di close, gitu ya. Itu. Nah, sambil menunggu mungkin di bagian pendampingan, karena harus disetujui oleh pendamping baru dinyatakan layak. Nah, selanjutnya karena tadi di Unhas ya, jadi saya coba demokan yang di Unhas seperti ini. Juga ketika ada yang request untuk melakukan pendampingan, maka tetap masuk ke menu pengajuan RPL tipe B, tetapi ada menu PT pendamping yang mestinya diklik, gitu ya. Seperti ini muncul nanti yang membutuhkan pendampingan seperti ini. Ada prodi yang mengusulkan gitu kan, pendampingnya si Universitas Hasanuddin dan prodi yang diusulkan gitu ya. Nah, kalau di aksi itu ada 2 tombol. Oh ya, sorry, ini harusnya tidak ada ya. Ya, sorry. Ini nanti kami akan coba hide. Ya, untuk melihat dokumennya sebenarnya kita klik dokumen di sini. Gitu ya. Untuk melihat dokumen ini tadi dokumen naskah yang diinputkan, kebetulan linknya ini gitu ya. Nah, kalau si PT pendamping ini sudah menyetujui, berarti harusnya diklik approval gitu ya. Yakin untuk menyetujui, oke, berhasil diubah dan disetujui. Kalau mau melihat tadi dokumennya, ini mungkin di sini. Mungkin kayaknya tidak kentara ya, tidak terlalu. Nanti kami coba ubah supaya dapat melihat dokumennya di sini. Ini tombol di kanan harusnya tidak ada. Nah, ketika si pendamping ini menyetujui, berarti sekarang kita kembali ke PT yang mengusulkan, kembali mengklik ajukan, dan di sini sudah berubah disetujui gitu. Dan selanjutnya boleh mengusulkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini juga sudah layak dan boleh diajukan gitu ya. Terus kita submit. Oke, nanti akan memunculkan ketiga-tiganya yang di sini. Ini pun masih bisa dilihat dokumen pendampingannya. Di sini statusnya disetujui, diajukan gitu. Nah, sampai sini kita sudah sampai di sini pengajuan SERA dan mengunggah dokumen persyaratan. Sisanya di bagian SERA di admin itu melakukan distribusi. Tetapi ya kita lihat dulu dah ya. Baik, untuk sini kita coba ubah role-nya. Ya, kita submit. Masuk kembali ke pengajuan, dan di sini sudah ada dari PT pengusul itu akreditasinya seperti apa, dan ini diajukan. Aksinya di sebelah kanan. Nah, ini akan muncul ketiga prodi yang diusulkan lengkap dengan pendampingannya.
statusnya masih diajukan. Nah, terkait dengan penilaian dokumen ini kan ada dokumen 3 dokumen tadi ya, 4 plus ini ya dokumen ini. Tapi di sini kami belum tahu, ya maksud saya kita mungkin membutuhkan rubrik untuk melakukan penilaian ke 3 atau 4 dokumen yang telah diupload gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Gitu sehingga ya mungkin di sini belum ada fitur itu. Kalau memang itu dibutuhkan berarti kita butuh rubrik untuk menilai ketiga-tiganya, sama seperti ketika menilai dokumen di RPLTPA ya. Itu mungkin menjadi bahan diskusi juga. Nah, kalau ingin melihat dokumennya mungkin seperti ini. Di sini masing-masing ada. Jadi ketika yang diklik itu adalah PT yang program studi yang ada pendampingnya, berarti di sini akan muncul 4 dokumen. Tapi kalau yang 3 saja berarti hanya 3 saja gitu ya. Yang tidak ada pendampingnya hanya 3 saja. Seperti itu. Kalaupun dibuka itu harusnya bisa terbuka gitu ya. Oh ya, ini salah nih. Karena filenya di ini berarti dia tidak terbuka. Oke. Saya coba ubah dulu di bagian sudah nggak bisa diubah ya karena ini. Tetapi intinya ketika di ini kalau dia link sebenarnya begini. Kalau ada HTTP atau HTTPS, ini kebetulan karena link file ternyata yang saya masukkan tadi. Oke. Ya seperti itu. Dan ketika diplenokan dan ternyata ini dibolehkan gitu ya, maka ini bisa diklik disetujui, maka statusnya berubah diterima dan melaksanakan gitu. Kalaupun mau dibatalkan berarti diklik ulang lagi gitu ya. Kita coba klik ketiga-tiganya sehingga statusnya sudah berubah. Dan harusnya di PT pengusul itu juga berubah ke diterima dan melaksanakan. Nah, selanjutnya setelah seperti ini maka si PT itu sudah bisa mulai melaporkan gitu ya, dengan mengklik aksi di sini, menu pelaporan, menu pelaporan, kemudian klik aksi di sini gitu. Nah, nanti boleh menambahkan peserta, tetapi ini progres kami sampai di sini. Menambahkan pesertanya belum dikerjakan. Baru sampai sini untuk itu. Dan kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumen peserta itu mungkin boleh di-listkan juga portofolio untuk peserta, dokumen apa saja yang nanti akan diunggah oleh PT gitu ya, dan dokumennya per peserta gitu ya. Kemudian lengkap dengan rubriknya kalau memang itu dibutuhkan penilaian rubrik ke sini, ke penilaian substansi nantinya ke reviewer, itu mungkin kita butuhkan juga. Itu mungkin kebutuhannya tadi. Yang pertama terkait dengan rubrik dari masing-masing dokumen pengajuan oleh PT, kemudian list dokumen dari peserta yang nanti akan coba dinilai oleh reviewer, kemudian beserta rubriknya untuk dilakukan penilaian. Updatean yang lain terkait dengan survei laporan RPL yang kemarin di request untuk ditambahkan di sistem. Jadi kami menambahkan di bagian survei layanan RPL, tetapi survei ini masih di bagian PT gitu ya, dan untuk melihat datanya itu belum kami tambahkan. Mungkin mesti fokus dulu gitu menyelesaikan yang RPLTPB atau yang itu tadi. Tapi kalau ini sifatnya urgent dan mau dilihat hasilnya, mungkin boleh didahulukan
gitu Bapak Ibu. Ya mungkin seperti itu. Mohon maaf karena harus pasif di rapat kali ini karena kebetulan ada kegiatan yang bersamaan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.